pertanyaan jangan terlalu sulit ya. Aman mah. Yuk. Roll. Oke, Selma. Aljadar sama Kak Vincent sebelumnya berduka cita atas seperti apa sih kalau di awal kronologi meninggalnya. Jadi meninggalnya pada tanggal 28 Desember itu di jam 6.30 pagi. Memang almarhum kakak itu udah dalam keadaan tertidur, itu udah sekitar 3 hari. Jadi total 5 hari setelah pulang dari berobat ke Malaysia. Gitu. Jadi dari pulang 2 hari masih oke, terus hari ketiganya tertidur sampai di hari kelima meninggal dunia. Kak, untuk sakit lebih ke Kalau sakitnya sebenarnya udah banyak banget sih. Kebetulan papa itu dari usia 40 tahun tuh udah mulai banyak penyakit. Mulainya sih sebenarnya dari diabetes, terus dari diabetes tuh merambat ke jantung, kolesterol, darah tinggi, stroke. Terus yang baru-baru ini ya sakitnya tambah lagi ke ginjal, ke paru-paru, ke empedu, terus sama ke stroke lagi. Jadi memang sakitnya udah lama. Terus kan kita ya sebagai keluarga ya berusaha buat berobat. Cuma memang almarhum mungkin sekitar beberapa tahun terakhir tuh udah selalu mengeluh gitu, udah capek, nggak kuat, mau pulang gitu. Jadi ya memang kita sebagai keluarga ya, aku terutama sebagai anak melihatnya juga kasihan gitu. Sakitnya memang luar biasa ya, karena udah macem-macem, obatnya aja yang minum banyak banget. Jadi kalau udah sakit tuh almarhum memang terakhir emang udah nggak bisa jalan. Kalau jalan mesti dibopong, terus memang keadaannya udah lemah, udah lemes, dan terakhir juga pas yang 3 hari tertidur itu makan juga udah dicus, udah disuapin. Kan almarhum tertidur jadi udah nggak sadar kan, jadi ya keadaannya memang udah kesian banget gitu. Makanya aku bilang sama mama ikhlas ya gitu. Mungkin ini papa udah saatnya pulang. Jadi di malam sebelum papa meninggal itu aku sama Vincent kita ke rumah papa, terus ya udah di situ karena aku ketanya dulu kan sama mama sama kakak-kakak gitu, ini gimana, udah ikhlas ya kalau papa pulang gitu, semuanya udah ikhlas. Jadi di malam itu ya udah aku doain sungguh-sungguh gitu, papa kalau mau pulang papa pulang aja. Papa udah melakukan banyak hal luar biasa di hidup ini, udah jadi ayah yang sukses, yang bikin anak-anak berhasil. Jadi papa kalau mau pulang papa pulang aja, papa jangan menderita terus. Jadi aku malam itu aku benar-benar berdoa sungguh-sungguh dengan ikhlas gitu. Berdoa di kupingnya papa gitu, supaya papa bisa pulang dengan tenang. Nah paginya jam 4 itu aku kebangun karena selesai menyusui. Itu aku juga doain lagi Tuhan, minta papa dijemput, diberikan jalan yang tenang. Tuhan mendengar doa aku. Jam 6-nya papa dijemput pulang. Itu udah punya firasat ya Kak? Kalau aku sih, iya sih aku udah punya firasat gitu, karena ngeliatin keadaan papa kan emang udah sakit-sakitan terus, sudah menderita banget ya pokoknya. Kak Jedar mungkin sosok ayah, menurut Kak Jedar sebagai seorang anak seperti apa sih, dan yang belum terrealisasikan atau yang pengen ayah? Kalau buat aku sih sosok papa tuh luar biasa ya. Aku mungkin satu-satunya anak yang gak pernah dimarahin sama seorang ayah tuh aku. Jadi mau aku ngelakuin hal apapun yang salah, tetap
tetap diterima, tetap dirangkul, tetap di support gitu. Jadi dari kecil aku emang gak pernah yang namanya dimarahin sama papa gitu. Jadi aku emang belajar banyak banget kasih sayang, kesabaran dari papa itu luar biasa gitu. Jadi aku merasa apa ya, bener-bener seperti putri kecilnya papa gitu. Emang dari kecil papa selalu sayang banget sama aku. Sampai aku besar pun, sampai aku kadang bikin salah, bikin malu keluarga, bikin apapun itu, papa masih menerima aku, justru papa support aku luar biasa gitu. Pokoknya papa amazing deh. Kayak ya udah, contohnya kayak aku udah bertahun-tahun gitu ya masuk TV gitu. Sampai mungkin terakhir papa masih sehat tuh, papa masih suka fotoin aku gitu di layar TV gitu. Terus fotonya dikirim ke aku, ini kamu nih lagi ada di TV nih, papa nonton gitu. Selalu kayak gitu. Padahal aku udah maksudnya udah bertahun-tahun juga di TV, tapi papa masih tetap kayak gitu. Terus aku tuh banyak banget dengar cerita dari orang-orang, iya ini kemarin papanya Jessica sempat dirawat nih di sini, tiap hari papanya ceritain soal Jessica terus. Saya papanya Jessica Iskandar. Terus kayak banyak banget yang cerita yang datang kayak saya pernah nih ditraktir kacang hijau sama papanya Jessica, saya pernah ketemu papanya Jessica di sini, orangnya baik banget gitu. Jadi banyak banget cerita-cerita yang luar biasa yang aku dengar dari orang-orang selain yang aku alami sendiri. Jadi papa orang baik, aku berdoa buat papa semoga papa diberikan ketenangan, jalan yang mudah, jalan yang lapang untuk pulang ke sesembahan. Udah ya, aku mau pulang dulu. Kak Vincent berkali-kali mungkin bertubi-tubi dihadapi cobaan, mungkin kakak tidaknya seperti apa sih? Saya itu aku sih gimana ya, aku tetap manusia biasa ya, aku ada sedihnya juga, ada dropnya juga, tapi aku beruntung banget untuk didampingi sama suami yang selalu ada di sisiku, yang mendoakan aku, yang support aku, dan anak-anak juga jadi penguat, terutama bayi yang baru lahir itu bikin aku misalkan aku sedih, oke aku sadar lagi aku nggak boleh sedih karena ngaruh banget ke ASI kan. Jadi aku berusaha untuk tegar buat anak-anak, buat bayi yang baru lahir gitu. Tapi itu semua nggak lepas dari dukungan support suami dan keluarga juga. Bisa mungkin menguatkan istri kita seperti apa sih? Secara mental dan fisik, apa yang dia ingin sebisa mungkin saya ada buat dia, dan kita udah jadi satu tim, jadi mau gimana pun saya juga harus pecah badan sama dia untuk juga support keluarga besarnya istriku, bukan hanya dia doang. Jadi ya dari segala sisi yang bisa membuat dia nyaman dan tenang, disitulah saya berada. Sosok papa sendiri di mata Mas Vincent seperti apa sih? Orang yang kuat, teguh, idola sebenarnya. Dia memang contoh yang terbaik sebagai lelaki yang memang bertanggung jawab. Soalnya Bapak Iskandar ini, Bapak Hardi, dia punya 5 anak dan 5-5-nya jadi, 5-5-nya sukses, sehat secara mental dan fisik. Dia juga udah menjadi opa yang disayangi juga dengan cucu-cucunya semua, dan menurut saya pribadi dia menjadi role model. Memang orang yang memang kuat, nggak gampang nyerah. Ya, kita bisa lihat dari segi sakitnya dia itu kan nggak sesuatu yang mudah lah atau yang kecil. Tetap seorang fighter dia sampai nafas terakhir dia. Ada pesan terakhir nggak dari Pak Ajis? Sebenarnya papa udah ini sih, maksudnya udah susah buat ngomong gitu terakhir. Jadi kalau pesan-pesan waktu aku masih muda gitu, pesan-pesan ya banyak lah hal yang diajarin ke aku mengenai hidup, mengenai memaknai hidup supaya tetap kuat dan waras. Terima kasih ya, aku pulang Kamu dulu. mau ngobrol sama baby belum sih? Udah jenguk kemarin waktu aku di rumah sakit kemarin. Pas Natal juga kemarin sempat ngerayain bareng gitu. Enggak, yang kemarin Natal itu cuma Erik sama istrinya, soalnya kan keadaan saat itu keadaan papa belum terlalu baik, jadi kita lebih fokus ke anak-anak aja sih biar mereka dapat sensasi Natalan aja. Tapi untuk dirayakan secara happiness besar-besar enggak.
pas kelahiran mungkin sekarang apa kabarnya Kak Jedar? Ada rasa Kremasi kabarnya besok, gimana? Kondisi sekarang Kak Jedar gimana sih? Oh, aku udah lebih baik terus tiap harinya berkat doa teman-teman semua. Besok Kremasi seperti apa Kak? Belum tahu besok Di sini juga. iya kayaknya Jam berapa? pagi. Abunya bakal dilarung apa gimana? Abunya akan dilarung. Oh itu nanti ya secara keluarga, inti keluarganya lah yang nanti akan milih mau diapain. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih.